Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Meskipun kita masih belum bisa bertatapan secara langsung, tapi ini tidak boleh menjadi melunturkan semangat kita untuk terus belajar ya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Berarti ada Portugis, Spanyol, serta Belanda. Nah, masih ingat gak sih di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ya, pada materi-materi sebelumnya kita juga membahas mengenai bangsa Eropa, yaitu kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa, latar belakang mereka melakukan penjelajahan samudra. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah bangsa Eropa tadi, Spanyol, Portugis, Belanda mulai masuk dan berdatangan ke Indonesia. Gitu ya. Kalau kalian merasa perlu silakan dicatat. Terus juga misalnya kalau kalian punya pertanyaan boleh dicatat dulu supaya nanti nggak lupa. Dan nanti bisa kalian tanyakan di fitur pesan yang ada di e-learning ataupun melalui kolom komentar ya. Sudah siap? Harus sudah siap ya. Oke, seperti yang kita tahu dan sudah pernah kita pelajari di kelas 10, sebenarnya Indonesia sudah menjadi jalur perdagangan sejak masa Hindu-Buddha dan juga kerajaan Hindu-Buddha kemudian dilanjutkan pada saat masa Kesultanan Islam. Betul ya. Dan sekarang masuklah bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yang juga dilatar belakangi oleh awalnya adalah mencari rempah-rempah, terus juga untuk berdagang. Nah, pada periode antara tahun 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim yang penting bagi bangsa Portugis karena Sumatera, Jawa, Banda, dan juga Malaka menjadi rute maritim dan pusat perdagangan rempah-rempah. Begitu ya. Dan bangsa Portugis awalnya akan kita bahas masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, ini ada orangnya. Siapa sih Alfonso de Albuquerque ini? Jadi, Alfonso ini melakukan ekspedisi ke Nusantara ini tidak lama setelah dia diangkat sebagai gubernur Portugis di India. Ya, terus sebelumnya bangsa Portugis ini sudah menguasai India dan mendirikan pemerintahan di sana. Kemudian sasaran pertama ekspedisi mereka ini setelah India yaitu Malaka dan mereka tiba di tempat tersebut pada awal Juli tahun 1511. Jadi Portugis pertama tiba di Indonesia pada Juli tahun 1511. Wah, sudah berapa abad yang lalu ya? Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Nah, sejak saat itu bangsa Portugis menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah di Asia ke Eropa. Nah, hal ini juga yang menyebabkan Nusantara ini semakin dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa lain seperti Spanyol, Inggris, maupun Belanda. Seperti itu ya. Nah, setelah mereka berhasil menguasai Malaka, bangsa Portugis ini mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan Sunda ataupun kerajaan Pajajaran ya. Waktu itu mereka ini masih ingat gak kerajaan apa? Ya, mereka itu adalah kerajaan Hindu-Buddha. Lebih tepatnya bercorak Hindu. Nah, Portugis dan juga kerajaan Sunda atau Pajajaran ini menandatangani perjanjian dagang terutama pada perdagangan lada. Nah, perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tahun 1512. Jadi, perjanjian tersebut terjadi dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti. Nah, ini adalah foto dari prasastinya. Prasastinya dikenal dengan Padrau Sunda Kelapa.
Nah, jadi si padrau ini diletakkan di atas tanah yang ditunjuk sebagai tempat untuk nantinya membangun benteng dan gudang bagi bangsa Portugis. Seperti itu ya. Kemudian, bangsa Portugis ini yang tadinya melakukan perjanjian dengan Pajajaran, kemudian ini mulai mencemaskan dari keberadaan Kesultanan Demak. Seperti yang kita tahu tadinya kerajaan Hindu-Buddha pun mulai beralih digantikan oleh Kesultanan, Islam. Nah, Portugis ini merasa khawatir, keberadaannya ini terancam oleh Kesultanan Demak. Ya. Kemudian Kesultanan Demak melakukan penyerangan di Sunda Kelapa pada tahun 1526. Jadi Kesultanan Demak ini khawatir akan kependudukan Jawa oleh bangsa Portugis. Kemudian pada tahun 1527-nya Demak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Ya, Portugis yang tadinya mau mendirikan benteng di prasasti Padrau itu akhirnya tidak jadi dan dia terdesak oleh Kesultanan Demak yang melawan dengan sengit. Sehingga Portugis kembali dan lebih banyak beroperasi di Kepulauan Maluku. Seperti itu ya. Nah, kemudian bangsa Portugis ini melakukan ekspedisi ke Maluku tahun 1512. Nah, jadi ekspedisi ini dipimpin oleh 2 orang. Mereka ini adalah utusannya Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi mereka ini merintis poros perdagangan antara Ternate, Malaka, Goa, dan Lisbon di Portugis. Nah, jadi di Ternate ini bangsa Portugis menjalin persahabatan dan bersekutu dengan Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan Ternate ini ingat bercorak apa? Kerajaan apa? Ya, Kesultanan Ternate ini merupakan kerajaan yang bercorak Islam. Jadi Portugis menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Ternate, terutama rempah-rempah berupa cengkeh dan pala. Nah, bahkan Kesultanan Ternate ini mengizinkan bangsa Portugis membangun benteng. Nah, nama bentengnya ini diberi nama Benteng Sao Paulo. Nah, seperti itu. Nah, selain untuk melindungi kepentingan Portugis, sebenarnya Kesultanan Ternate ini punya niat juga, yaitu punya niat politik supaya Portugis mau menjaga dan melindungi Ternate dari ancaman musuh-musuh serta pesaing-pesaingnya, karena pada saat itu Kesultanan Ternate sedang berkonflik dengan Kesultanan Tidore ya, dengan tetangganya. Nah, kemudian pada waktu itu Ternate memang berkepentingan untuk menerima bangsa Portugis tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian pada tahun 1512 ini jadi Ternate bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Tidore 10 tahun kemudian dia bekerja sama dengan Spanyol. Seperti itu. Nah, kemudian karena Portugis ini melakukan monopoli perdagangan, terus masyarakat di Ternate pun mulai terancam dan khawatir akan keberadaan bangsa Portugis. Nah, kemudian pada tahun 1575 Portugis berhasil dikalahkan oleh Sultan Babullah dari Ternate. Nah, kemudian selanjutnya bangsa Portugis disingkirkan oleh Belanda pada tahun 1599. Maka berakhirlah Portugis di Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke masuknya bangsa Spanyol di Indonesia. Jadi bangsa Spanyol ini tidak lama berada di Nusantara atau di Indonesia ya. Jadi kira-kira hanya sekitar 8 tahun. Nah, pada awalnya Spanyol yang kita tahu dari materi sebelumnya, dia ini masuk dulu ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Ya, ingat yang dia dibunuh sama penduduk aslinya Filipina ketika baru aja tiba. Nah, kemudian Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku ini pada tahun 1521.
ya. Nah, pelaut-pelaut dari Spanyol ini kemudian berlabuh di Pulau Tidore dan juga disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Ya, jadi sebenarnya Kesultanan Tidore pun punya maksud politis atau maksud terselubung. Jadi mereka ini kan tadi bersaing dengan Ternate. Ternate dibantu oleh Portugis, maka Tidore menginginkan bersekutu atau bisa bekerja sama dengan Spanyol. Seperti itu ya. Terus kedatangan Spanyol di Tidore ini sebenarnya membuat bangsa Portugis tuh merasa terganggu dengan keberadaan bangsa Spanyol. Ya, terus juga si bangsa Portugis ini menuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Ingat pada pertemuan sebelumnya dijelaskan ada perjanjian antara Spanyol dan juga Portugis mengenai rute perjalanan dan juga pembagian wilayah menjadi dua seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan konflik tersebut maka Portugis dan juga Spanyol melakukan perundingan di Zaragoza, Spanyol pada tahun 1529. Ini juga sempat dibahas sedikit pada pertemuan sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil perjanjian tersebut menentukan bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku. Nah, sehingga Portugis tetap berkuasa di Kepulauan Maluku. Ya, seperti itu. Jadi masuknya bangsa Spanyol di Indonesia tadi hanya sebentar. Nah, beralih lagi kita ke bangsa Eropa yang ketiga, yaitu masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Di sini ada fotonya Cornelis de Houtman. Ya, jadi kan bangsa Belanda ini berhasil menemukan jalur rempah-rempah Asia nih sebenarnya yang disembunyiin sama bangsa Portugis agar saingan-saingan dia tidak mengetahui. Nah, kemudian Cornelis de Houtman ini kayak dibiayai gitu ekspedisi perjalanannya pada tahun 1595 yang kemudian selama 14 bulan perjalanannya itu hingga dia mendarat di pelabuhan Banten. Akan tetapi kunjungannya ini tidak berhasil karena si Cornelis de Houtman ini berkonflik dengan penguasa Banten. Seperti itu karena sikapnya si Cornelis de Houtman ini yang arogan seperti itu. Nah, kemudian dia gagal dan kembali ke Spanyol. Akan tetapi pada tahun 1598 bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara dan disambut baik kali ini oleh Sultan Banten. Karena pada saat itu Banten khususnya dan Nusantara pada umumnya mulai merasa terancam dengan keberadaan bangsa Portugis. Juga Banten ini terlibat perang dengan Portugis yang tentunya merugikan Banten. Jadi mereka menyambut baik kedatangan Belanda ini, diharapkan Belanda dapat menjadi sekutu mereka untuk melawan bangsa Portugis. Seperti itu. Nah, berikutnya, karena Belanda berhasil menguasai rempah-rempah di pelabuhan Banten, terus juga di wilayah sekitar Banten. Nah, mereka ini ingin memperluas kekuasaannya. Maka pada tahun 1599 Belanda ini melakukan perjalanan ke Pulau Maluku. Dan Belanda tahun 1599 tiba di Maluku dan disambut baik di Ternate maupun di Kepulauan Banda. Selanjutnya pada tahun 1600 Belanda ini bersekutu dengan kaum muslim di Ambon. Jadi tujuannya ini Belanda harus bisa mengusir bangsa Portugis. Seperti itu. Nanti kalau Belanda berhasil mengusir bangsa Portugis dari Kepulauan Maluku, Belanda akan mendapatkan imbalan. Imbalannya ini Belanda diberikan hak monopoli untuk membeli rempah-rempah dari kaum muslim yang ada di Ambon, yaitu kaum muslim Hitu seperti itu. Kemudian pada tahun 1605 Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan benteng pertahanannya yang berada di Ambon serta di Tidore.
Sehingga pada tahun 1623 Belanda berhasil menguasai Kepulauan Banda, terus juga memonopoli sepenuhnya perdagangan rempah-rempah di Maluku dan juga sekitarnya. Seperti itu. Nah, setelah menduduki Indonesia serta berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, kan perjalanan Belanda di Indonesia ini sangat panjang ya, selama 350 tahun. Nah, kemudian nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya ya, karena perjalanan Belanda di Indonesia itu sangat panjang. Juga kolonialisme serta imperialisme Belanda ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Jadi sangat berdampak pada politik serta ekonomi bangsa Indonesia. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Semoga pada pertemuan ini kalian mendapatkan pengetahuan yang baru, terus juga kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber lainnya ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.